Assalamualaikum 2020. Kenalin, aku Nadia Salsabila dari FKUIN 2019. Aku di sini mau sedikit sharing tentang tips menghafalkan anatomi dengan memperhatikan penamaannya. Kenapa sih aku mau sharing ini? Karena menurut aku ada beberapa penamaan dalam anatomi yang sebenarnya hampir-hampir mirip. Dan kalau kita tahu dasar dari penamaannya itu, tentunya dapat mudahin kita ngehafalinnya. Nah, langsung saja. Nah, di sini aku ada gambar otot yang ada di punggung tubuh kita. Nah, di sini ada bagian rhomboid muscle, rhomboid minor muscle dan rhomboid major muscle. Nah, sekilas ini keduanya mirip kan. Nah, yang bedanya minor dan mayor. Nah, kalau kita cari arti minor dan mayor yang ada di kamus Dorlan, minor itu artinya bagian yang lebih kecil, sedangkan mayor itu bagian yang lebih besar. Jadi, rhomboid minor muscle ini ya berarti otot rhomboid yang bagiannya lebih kecil. Nah, lihat ini kan lebih kecil. Sedangkan rhomboid major muscle berarti otot rhomboid yang bagiannya lebih besar. Nah, dibandingkan yang minor tadi kan ini jelas lebih besar ya. Nah, kemudian ada supraspinatus muscle dan infraspinatus muscle. Nah, ini kan juga keduanya mirip, yang membedakan supra dan infra. Untuk supra ini, nah ini tuh berpatokan dengan nih spine of scapula. Jadi spine of scapula. Nah, supraspinatus muscle berarti otot yang ada di atas spine of scapula ini. Sedangkan infraspinatus muscle itu otot yang ada di bawah spine of scapula tadi. Nah, kemudian ada teres minor dan teres mayor. Nah, kedua muscle ini kan yang membedakan cuma minor dan mayor. Ini sama kayak tadi, kalau minor bagiannya lebih kecil, mayor bagiannya lebih besar. Nah, kemudian ada latissimus dorsi muscle. Nah, sebenarnya itu nggak semua, kalau kita nggak bisa mengartikan semua kata yang ada di penamaan itu, kita bisa cari kata kuncinya. Misal yang ada di latissimus dorsi muscle ini, dorsi ini katanya hampir mirip dengan dorsal. Sedangkan dorsal artinya punggung kan. Berarti latissimus dorsi muscle ini emang bagiannya yang ada di punggung gitu. Nah, kemudian ada subclavius muscle. Nah, kalau ada kata-kata sub di penamaan, itu biasanya artinya di bawah. Jadi, misal ini subclavius muscle berarti otot yang ada di bawah os clavicula. Nah, sedangkan di sini ada gambar bagian pectoralis major muscle yang dibagi menjadi pars clavicularis, pars sternocostalis, dan pars abdominalis. Nah, di sini pars maksudnya itu bagian. Jadi, misal untuk pectoralis major muscle pars clavicularis berarti otot pectoralis major bagian clavicularis. Jadi, bagian yang berhubungan dengan clavicula. Sedangkan untuk yang pars sternocostalis berarti otot pectoralis major yang berhubungan dengan sternocostalis, sternum dan costae. Sternum kan tulang dada. Kalau costalis kan berarti tulang rusuk. Kemudian ada pectoralis major muscle pars abdominalis, berarti otot pectoralis major yang berhubungan dengan abdomen. Next, kita ada os humeri dan ada tulang tengkorak, os cranium. Nah, di sini ada namanya tuberculum majus dan tuberculum minus. Nah, ini majus dan minus ini maksudnya sama dengan mayor dan minor. Kalau majus ini kayak mayor berarti bagian yang lebih besar. Kalau yang minus itu sama kayak minor yang bagiannya lebih kecil. Nah, kalian kalau nanti udah ada di lab anatomi itu kan megang langsung tulangnya. Nah, kalian bakal bisa bedain mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada sulcus intertubercularis. Sulcus itu artinya alur, sedangkan intertubercularis, inter itu
di antara tubercularis, ya tuberculum tadi, tuberculum maius dan tuberculum minus. Berarti artinya secara keseluruhan, secara gampangnya, alur di antara tuberculum maius dan tuberculum minus. Nah, kemudian di Oascranium ini ada kalian bakal nemuin nama-nama yang depannya ada foramen. Ini foramen lacerum, foramen oval, terus ada foramen magnum. Nah, apa sih foramen itu? Foramen itu artinya lubang. Misal nih, foramen magnum. Nah, foramen magnum ini dia kelihatan banget kan, ya, ada lubang gede gitu. Nah, foramen magnum ini adalah tempat keluarnya medula oblongata. Nah, kemudian di os humeri tadi, ini ada, kalau kalian namanya caput corpus. Nah, caput humeri. Dalam anatomi ini, caput berarti kepala. Berarti maksudnya di sini kepalanya cara gampangnya itu kepalanya si os humeri. Nah, sedangkan corpus itu artinya badan. Jadi istilah gampangnya badannya si os humeri ini tadi. Nah, ini ada gambar yang lebih lengkap pembagian-bagiannya yang ada di bagian pankreas. Pankreas ini tuh kebagi menjadi bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Nah, dalam anatomi, penamaan kepala itu kaput, sedangkan penamaan leher itu kolum, penamaan badan itu korpus, dan penamaan ekor itu kauda. Jadi, si pankreas ini tadi kebagi menjadi bagian kaput, kolum, korpus, dan kauda. Nah, gimana? Jadi lebih mudah nggak ngapalin anatominya? Jadi kalau misal kita belajar anatomi dan tahu dasar penamaannya, tentunya itu menjadi lebih mudah buat kita ngafalinnya. Dan itu yang aku rasain ketika aku belajar anatomi. Nah, mungkin dari teman-teman 2020 kalau merasa terbantu kayak gini dengan pembelajaran kayak gini, kalian bisa coba-coba sendiri nih, kayak cari maksud dari penamaannya. Kita cari kata kuncinya, terus kita ketahui ini maksudnya apa sih, kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.